Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zuhair dari Yayasan Haji Kala. Pertanyaan saya untuk ketiga pemateri terkait salah satu bencana yang tadi disebutkan oleh Bapak dari Wakil BPBD, yaitu angin puting beliung. Sedangkan untuk Bapak dari BKMG terkait juga dengan angin puting beliung ini, Pak, bagaimana sih sebenarnya fenomenanya di Sulawesi Selatan, Pak? Saya pikir di Makassar sangat jarang terjadi, tapi mungkin kabupaten lain, bagaimana sih sebenarnya resiko-risikonya ini untuk kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan? Sedangkan untuk Ustaz, ya terkait juga dengan isu bencana yang sama, yang puting beliung, mungkin ada referensi-referensi juga dari ajaran agama kita mengenai bencana ini, angin puting beliung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puting beliung, ya. Fenomena puting beliung ini terjadi akibat adanya aktivitas awan. Namanya awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus ini ada 3 dampak yang diakibatkannya kalau dalam proses yang matang. Pertama, hujan deras tapi durasinya singkat. Yang kedua, angin kencang. Apabila menimpa permukaan bumi kita yang tidak rata, kemudian terjadi perbedaan tekanan yang kuat, terjadi perbedaan suhu yang kuat, dapat menyebabkan puting beliung. Angin yang kuat ini, angin kencang ini. Kalau di laut namanya water spout, tapi kalau di darat namanya puting beliung. Dampak yang ketiga adalah terjadinya badai petir. Ya, ada badai petir. Jadi ini 3 dampak yang diakibatkan oleh sel awan yang namanya cumulonimbus. Satu sel awan cumulonimbus itu diameternya 5 km. Jadi kalau terjadi sesuatu, terus ada prediksi dan seterusnya seperti yang sudah diterangkan, ya. Tapi semuanya itu pasti ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dibayangkannya kisah yang disebutkan di Sahih Muslim. Ada seorang yang dia punya kebun, dapat aliran air khusus. Sangat cepat. Jadi kejadiannya itu ya dianggap aneh bin ajaib, ya, karena ada seorang yang lewat begitu di suatu dataran, dia mendengar suara dari langit. Wahai awan, beri hujan untuk kebun si fulan. Jadi disebut nama pemilik kebun itu. Orang yang dengar ini lihat tadinya nggak ada tanda-tanda hujan, tiba-tiba awannya bergerak, tiba-tiba mendung awan itu. Kemudian turun hujan di atas batu cadas, batu keras. Tentunya batu tidak menyerap air. Turun hujan sekadarnya, setelah itu airnya mengalir, tidak kemana-mana, mengarah ke satu kebun saya. Nah, maka orang yang mendengar suara tadi, melihat kejadiannya terjadi, itu luar biasa herannya. Dia datangi kebun itu, dia temukan ada orang di atas kebunnya. Maka dia tanya, kamu fulan bin fulan? Sesuai dengan suara yang dia dengar. Kata orang itu, ya saya benar, fulan bin fulan. Maka ringkas ceritanya, dia tanya, kenapa kamu bisa dapat keistimewaan seperti ini, sedemikian hebatnya? Kata si pemilik kebun, sepanjang kamu sudah cerita, ya saya enggak apa-apa. Saya buka rahasia saya kalau tiap kali saya panen, hasil panennya saya bagi 3. Sepertiga untuk saya dan keluarga saya, sepertiga saya kembalikan lagi ke tanah untuk dia kelola, dia jadikan modal, sepertiganya lagi dia sedekahkan. Itu yang menyebabkan dia punya kedudukan istimewa di sisi Allah. Jadi maksudnya hujan itu terjadi tiba-tiba, semuanya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya singgung tadi kisah kaum Ad. Mereka melihat mendung yang datang dari arah lembah, mereka pikir itu adalah hujan, mendung membawa hujan. Falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza aridun mumtiruna. Begitu mereka melihat mendung hitam datang dari arah lembah mereka berkata, ini hujan yang mendung yang akan membawa hujan untuk kami.
Maka Allah berfirman, bal huwa mastajaltum bih rihun fiha adabun alim. Bahkan itu adalah ancaman yang kalian menantang supaya disegerakan siksaan kalian. Itu adalah angin yang membawa siksaan yang pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka angin ini menghancurkan segala sesuatu yang mereka miliki, maka mereka pun tidak memiliki apa-apa kecuali bekas-bekas tempat tinggalnya. Rumahnya pun habis terbawa oleh angin. Jadi ada sekelompok umat dibinasakan dengan angin yang keras. Ada bahasanya tufan ya. Tufan itu bahasa Arab. Kalau Indonesia sudah bilang angin topan ya. Ya. Baik, itu semuanya berasal dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim, kalau kita melihat angin, itu adalah tadi pintu ibadah kembali dimunculkan. Pintu ibadah, keterikatan kepada Allah, bersandar. Karena itu Nabi SAW kalau ada angin yang berhembus kencang, beliau mengajarkan doa dan beliau sendiri berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Ya Allah, saya memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada di dalam angin ini, dan kebaikan pada apa yang dia diutus dengannya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Dan saya berlindung kepadamu dari kejelekan angin ini dan kejelekan apa yang ada di dalamnya dan kejelekan sebab dia diutus dengannya, dikirim dengannya. Jadi kalau kita membaca doa itu, maka insyaallah ta'ala itu dari sebab keselamatan. Sudah kita mengambil dari sebab keselamatan, kita mengambil dari bentuk ibadah berdoa kepada Allah, bersandar kepada Allah dan beraneka ragam ketaatan di dalamnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala.